Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep keamanan komputer. Yang pertama ada keamanan informasi. Keamanan informasi atau information security adalah proteksi peralatan komputer dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak terotorisasi atau tidak berwenang. Jenis-jenis keamanan informasi ada 6. Yang pertama ada application security, yang kedua ada cloud security, yang ketiga ada kriptografi, yang keempat ada keamanan infrastruktur, yang kelima ada respon insiden, yang keenam ada manajemen kerentanan. Lalu aspek utama dalam keamanan data dan informasi. Yang pertama ada privacy atau confidentiality, yaitu usaha untuk menjaga data informasi yang bersifat pribadi dari orang yang tidak berhak mengakses. Lalu yang kedua ada integrity, yaitu usaha untuk menjaga data atau informasi tidak diubah oleh orang yang tidak berhak. Yang ketiga ada authentication, yaitu usaha atau metode untuk mengetahui keaslian dari informasi. Yang keempat ada availability, yaitu berhubungan dengan ketersediaan sistem dan data informasi ketika dibutuhkan. Lalu ada ancaman keamanan informasi. Ancaman keamanan informasi atau information security threat adalah mekanisme atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Ancaman ini terbagi menjadi dua, yaitu ancaman internal dan eksternal. Jenis-jenis ancaman keamanan informasi, yang pertama ada virus, yang kedua ada worm, yang ketiga ada Trojan horse, yang keempat ada adware, dan yang kelima ada spyware. Serangan keamanan informasi. Serangan terhadap keamanan sistem informasi atau security attack sering kali terjadi. Kejahatan komputer atau cybercrime pada dunia maya seringkali dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin menembus suatu keamanan sebuah sistem. Ada beberapa kemungkinan tipe dari serangan yang dilakukan oleh penyerang, yaitu interception, atau pihak yang tidak mempunyai wewenang telah berhasil mendapatkan hak akses informasi. Yang kedua ada interruption, yaitu penyerang telah dapat menguasai sistem tetapi tidak bisa keseluruhan. Yang ketiga ada fabrication, yaitu penyerang telah menyiapkan objek palsu ke dalam sistem target. Dan yang terakhir ada modification, yaitu penyerang telah merusak sistem dan telah mengubah secara keseluruhan. Lalu menurut David Ivoke, dilihat dari lubang keamanan, keamanan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama ada physical security atau keamanan yang bersifat fisik. Yang kedua ada keamanan data dan media. Pada keamanan ini, penyerang akan memanfaatkan kelemahan yang ada pada software yang digunakan untuk mengolah data. Yang ketiga ada keamanan dari pihak luar, yaitu memanfaatkan kecerobohan dari orang yang memiliki hak akses, merupakan salah satu tindakan yang diambil oleh seorang hacker. Lalu yang terakhir ada keamanan dalam operasi, yaitu salah satu prosedur untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem keamanan pasca serangan, sehingga sistem tersebut dapat berjalan dengan normal kembali. Pengertian keamanan data. Keamanan data adalah perlindungan data di dalam suatu sistem melawan terhadap otorisasi tidak sah. Lalu keamanan dibagi menjadi 2, yaitu keamanan fisik yang merupakan bentuk keamanan dari server. Sedangkan keamanan sistem adalah keamanan pada sistem pengoperasiannya atau lebih khususnya pada lingkup perangkat lunak. Keamanan komputer ini dirancang untuk melindungi komputer dan melindungi informasi yang telah disimpan dalam sistem Anda. Keamanan informasi adalah bagaimana seseorang dapat mencegah penipuan di suatu sistem berbasis informasi di mana informasi tersebut tidak mempunyai arti fisik. Lalu faktor yang berpengaruh dalam sistem keamanan komputer, yang pertama ada security hole, yang kedua ada keamanan fisik, yang ketiga ada serangan pada jaringan, yang keempat ada DOS, yang kelima ada attack, yang keenam ada serangan aplikasi berbasis web, yang ketujuh ada trojan, backdoor, rootkit, keylogger, dan yang terakhir ada virus, worm, anatomy of a hack. Lalu faktor penyebab kejahatan keamanan komputer, yang pertama ada jalan masuknya internet yang tidak memiliki batas, yang kedua ada kecerobohan pemakaian komputer, yang ketiga memiliki keinginan yang tinggi terhadap teknologi komputer, yang keempat sistem keamanan yang tidak kuat, yang kelima tidak adanya kepedulian masyarakat. Lalu macam-macam kejahatan komputer, yang pertama ada illegal access atau akses tanpa izin ke komputer. Yang kedua ada illegal content atau konten ilegal, yaitu masuknya suatu data atau informasi ke internet mengenai berita yang tidak benar. Yang ketiga ada data forgery atau pemalsuan data, yaitu meniru data pada file-file penting pada tempat penyimpanan melalui internet. Yang keempat ada spionase cyber atau mata-mata. Yang kelima ada data theft atau mengambil data. Yang terakhir ada misuse of device atau memanipulasi perlengkapan komputer dengan niat sengaja dan tidak memiliki izin akses melakukannya. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang malware.
Malware adalah perangkat lunak yang dibuat dengan tujuan memasuki dan terkadang merusak sistem komputer atau server dapat diketahui oleh pemiliknya. Tujuannya tentu untuk merusak atau mencuri data dari perangkat yang dimasuki. Malware biasanya disusupkan ke dalam jaringan internet. Jika secara manual memasukkan ke dalam komputer korban tentu saja sangat sulit. Jadi kebanyakan peretas melakukan aksinya menggunakan bantuan jaringan internet. Malware adalah istilah yang luas yang mengacu pada berbagai program jahat. Beberapa jenis malware yang paling umum adalah yang pertama ada adware. Adware adalah software yang dapat menampilkan iklan yang tidak diinginkan. Ini bisa juga merupakan perangkat lunak atau software yang dapat didownload secara gratis yang di dalamnya memang ada iklan yang dapat muncul secara pop-up atau muncul pada toolbar di komputer atau browser. Yang kedua ada bot. Bot adalah jenis malware yang memungkinkan penyerang untuk mengambil kontrol atas komputer yang menjadi korban. Yang ketiga ada rootkit. Rootkit adalah program komputer yang dirancang untuk memberikan akses ke komputer yang sedang aktif dengan cara diam-diam atau tanpa diketahui administrator atau menyembunyikan kehadirannya. Yang keempat ada spyware. Spyware adalah software yang selalu memata-matai Anda. Tujuan utamanya adalah untuk melacak aktivitas internet Anda agar bisa mengirim adware. Yang kelima ada Trojan Horse. Trojan Horse adalah jenis malware yang sering menyamar sebagai perangkat lunak yang sah. Trojan dapat digunakan oleh cyber attacker dan hacker untuk mendapatkan akses ke sistem pengguna. Yang keenam ada virus. Virus tidak lain hanyalah kode atau program menular yang menempel pada software lain dan biasanya memerlukan interaksi manusia untuk diperbanyak. Pada dasarnya virus datang tanpa diundang, bersembunyi di dalam sebuah sistem dan biasanya bekerja tanpa jejak yang jelas. Inilah yang membuat mereka sangat mematikan. Virus bersembunyi di dalam file komputer. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah worm. Worm adalah sebuah software mandiri yang bereplikasi tanpa menargetkan dan menginfeksi file tertentu yang sudah ada di komputer. Worms merupakan sebuah program kecil yang mereplikasi diri di dalam komputer untuk menghancurkan data-data yang ada di dalamnya. Cara mengatasi malware. Yang pertama, pastikan data telah di backup. Yang kedua, matikan sambungan internet. Yang ketiga, gunakan safe mode. Yang keempat, hapus temporary file. Yang kelima, scan melalui software anti-malware. Yang keenam, hapus program asing. Dan yang terakhir, reset browser. Ada juga ciri-ciri perangkat terkena malware. Yang pertama, mudah overheat. Yang kedua, performa perangkat menurun. Yang ketiga, iklan banyak muncul. Yang keempat, baterai yang lebih boros. Yang kelima, penggunaan data menjadi tidak terkendali. Keenam, blue screen of death. 7, aktivitas tidak dikenal. Yang kedelapan, redirect. Yang kesembilan, sering mendapatkan pesan notifikasi. Dan yang ada juga cara menghindari malware. Yang pertama, hindari menggunakan software bajakan. Kedua, hindari penggunaan WiFi dari sumber yang tidak jelas. Yang ketiga, jangan mendownload file sembarangan. Keempat, jangan pernah mengakses link yang tidak jelas. Kelima, jangan gunakan fitur auto-run. Keenam, gunakan task manager dan menggunakan aplikasi legal. Yang kedelapan, jangan memberi akses super user pada pihak lain. Yang kesembilan, gunakan kombinasi unik dalam membuat password. Saya akan menjelaskan tentang celah keamanan atau vulnerability. Pengertian vulnerability sendiri ialah suatu kecacatan atau sistem infrastruktur. Kecacatan ini dapat terjadi karena suatu akibat kesalahan di dalam merancang ataupun membuat serta mengimplementasikan ke sebuah sistem. Vulnerability ini atau bug dapat terjadi di saat developer menjalankan suatu kesalahan pada logika coding ataupun menerapkan sebuah validasi yang tidaklah sempurna. Yang pertama, firmware. Firmware adalah sebuah software atau disebut mini operating
sistem yang telah tertanam langsung pada hardcore ke dalam sebuah chip pada suatu perangkat tertentu, misalnya pada router, kamera, printer, handphone, dan juga mouse atau keyboard tertentu. Selanjutnya adalah operating system atau sistem operasi. Sistem operasi dengan keamanan apapun seperti Linux atau Mac tetap memiliki celah keamanan. Tinggal untuk menunggu waktu saja untuk ditemukan. Usahakan untuk mengaktifkan fitur secara otomatis update supaya operating system selalu dapat melakukan pembaruan ketika update telah tersedia. Selanjutnya adalah aplikasi atau software. Aplikasi yang telah kamu install pada komputer dapat untuk menjadi sebagai jalan masuk hacker, terutama pada aplikasi yang telah terhubung langsung ke internet seperti sebuah browser, dokumen, reader, dan juga download manager. Selanjutnya adalah bloatware. Bloatware merupakan seseorang yang mengoperasikan komputer. Apabila pengguna tersebut kurang paham, maka akan mempermudah seseorang untuk meretas dan mengambil informasi yang dimiliki. Selanjutnya adalah vulnerability pada aplikasi web. Eksploitasi ini bergantung pada bahasa pemrograman yang kalian gunakan, misalnya seperti web server, library, dan juga database yang telah digunakan. Selanjutnya adalah serangan keamanan komputer. Yang pertama adalah phishing. Phishing adalah suatu metode untuk melakukan penipuan yang mengelabui target dengan maksud untuk mencuri akun target. Selanjutnya adalah ransomware. Sejenis perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk memblokir akses ke berkas atau file sistem komputer tersebut. Tujuannya adalah untuk meretas korban dengan meminta uang tebusan agar korban bisa mengakses kembali berkas atau sistem komputer mereka. Selanjutnya adalah hacking. Hacking adalah kegiatan menerobos program komputer milik pihak lain. Sedangkan hacker adalah seorang penggemar ngoprek komputer. Ini adalah DOS atau Denial of Service, adalah cyber attack yang berusaha melumpuhkan sebuah website sehingga tidak bisa diakses oleh pengguna. Selanjutnya adalah man in the middle. Sistem attack jenis ini menempatkan hacker di tengah-tengah komunikasi antara dua orang. Ketika mereka sedang berkomunikasi, maka berbagai informasi penting yang dibagikan di antara keduanya bisa dicuri oleh hacker.